Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali dalam program Alkitab Menjawab. Nah, hari ini ada persoalan yang kita mau jawab mengenai Kisah pasal yang ke-10. Saya percaya saudara-saudari juga mengetahui ayat ini di dalam Kisah 10 mengenai apa. Ini adalah mengenai mimpi yang diterima oleh Petrus. Dan kita akan menjawab salah satu persoalan di dalam Kisah 10 ini nanti. Dan tajuknya adalah, apakah penglihatan di dalam Kisah 10 itu mengajarkan bahwa semua daging yang bersih ataupun semua daging yang disebut dalam Kisah 10 itu boleh ataupun bersih untuk dimakan. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mahu belajar firman Tuhan, terutamanya apa yang dicatat di dalam Kisah 10. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, Roh Kudus-Mu mengurapi kami sehingga kami dapat memahami dengan baik pelajaran ini. Saya juga memohon berdoa untuk para viewer di mana saja mereka berada, supaya mereka juga dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apakah penglihatan di dalam Kisah 10 ini mengajarkan, membenarkan bahwa semua daging yang ada dalam Kisah 10 itu bersih untuk dimakan? Banyak orang bertanyakan hal ini. Nah, Kisah 10 memberikan cerita yang menyentuh mengenai bagaimana seorang non-Yahudi bernama Cornelius berdoa untuk kebenaran. Seorang malaikat menampakkan diri kepada dia dan memberitahu dia supaya dia mengirim orang ke Yope untuk mengundang Rasul Petrus datang mengajarnya. Kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai yang keenam. Saat para hamba Cornelius mendekat, Petrus bermimpi dan melihat kain yang diturunkan dari syurga. Di dalamnya ada semua jenis binatang berkaki 4 di bumi, binatang buas, binatang melata, dan burung di udara. Dan ada suara yang datang kepada dia, "Bangkitlah Peter, bunuh dan makan." Tetapi Peter berkata, "Tidak begitu Tuhan, karena aku tidak pernah makan sesuatu yang biasa atau najis." Ayat 12 hingga 14. Beberapa orang berpendapat bahwa Kristus membersihkan semua makanan ketika dia ada di bumi. Nah, jika itu benar, Petrus tidak tahu apa-apa mengenai itu. Di mana dia telah menghabiskan 3,5 tahun bersama gurunya dan mendengar arahan Yesus. Namun Petrus tidak menemukan sebarang indikasi bahwa hewan najis yang ada dalam kisah itu dapat dimakan. Penglihatan itu membuatkan Petrus bingung. Tetapi saat cerita itu terungkap, sebenarnya sangat jelas. Ayat 17 mengatakan, sekarang sementara Petrus bertanya-tanya dalam dirinya sendiri, apa arti penglihatan yang telah dia lihat itu? Sebenarnya orang-orang yang telah diutus dari Cornelius berdiri di pintu gerbang. Ayat yang ke-19 menambahkan, sementara Petrus memikirkan mengenai penglihatan itu, Roh berkata kepadanya, lihatlah, 3 orang sedang mencarimu. Bahkan perintah dalam penglihatan untuk bangkit diulangi, ya. Karena itu, bangkitlah, turun dan pergi bersama mereka. Tidak ada keraguan apapun karena aku telah mengutus mereka. Ayat yang ke-20. Nah, rupa-rupanya dalam perjalanan kembali ke rumah Cornelius, Tuhan menjawab Petrus dan menunjukkan kepadanya arti penglihatan yang dia dapat. Ketika dia memasuki rumah yang penuh dengan orang bukan Yahudi, Petrus berkata, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Allah telah menunjukkan kepada dia bahwa dia tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Kita temukan dalam ayat yang ke-28. Maksudnya sangat jelas sekarang. Mimpi Petrus
tidak ada hubungannya dengan diet, saudara-saudari. Itu adalah tanda bahwa Injil mulai sekarang dan diberitakan kepada orang bukan Israel. Lihat, banyak orang di luar sana, saudara-saudari, mengatakan ataupun mengambil ayat ini sebagai satu ayat yang mengklaim bahwa makanan yang tidak boleh dimakan, yang kita sebut sebagai haram, boleh dimakan. Mereka mengambil ayat di dalam Kisah 10 ini sebagai ayat yang mereka klaim kuku untuk menjadikan makanan yang haram itu menjadi halal ataupun boleh dimakan. Sedangkan penjelasan sebenar ayat ini ataupun cerita di dalam Kisah 10 ini memberitahu kita dengan terang-terang dia tidak ada kaitan dengan hal-hal pemakanan ataupun hal diet. Dia menyentuh bagaimana kita seharusnya tidak melimitkan penyebaran Injil itu kepada orang lain. Jadi saudara-saudari, bila mana ada orang yang menggunakan ayat ini untuk menyerang Anda, untuk mengatakan kepada Anda bahwa kita boleh makan, kamu boleh makan makanan yang haram ini karena sudah dibersihkan menurut Kisah 10. No. Kita mengetahui hari ini bahwa dalam Kisah 10, cerita dalam Kisah 10 itu tidak ada kaitan dengan hal diet. Tapi itu adalah tentang perjalanan ataupun bagaimana Injil itu seharusnya diberitakan, dikeluarkan, diberitahu kepada semua orang tanpa ada batasnya. Kita tidak boleh ataupun dalam masa kita mau menyebarkan firman Tuhan, jangan kita simpan tembok di depan. Jangan kita cipta ataupun wujudkan sesuatu yang menghalang Injil itu pergi kepada semua orang. Saudara-saudari, saya ingin bacakan ayat yang terakhir di dalam pelajaran pada hari ini, Kisah 10 ayat 13. Dan terdengar suara padanya, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Kalau kamu masih memikirkan bahwa ayat ini adalah mengenai makanan, saya ingin memberitahu melalui pelajaran pada hari ini, Tuhan mau kamu pergi jalan menyebarkan firman Dia tanpa ada sebarang halangan. Jangan memilih dia dari suku mana, dia daripada bangsa mana. Tidak ada batasnya untuk kita pergi memberitahukan kepada orang lain mengenai Injil Kristus. Cabaran bagi kamu dan saya adalah untuk memberitakan Injil. Dan saya berdoa supaya kita semua terus berdiri, kita semua akan terus berjalan ke hadapan di dalam misi kita memberitahu orang lain mengenai kisah ataupun Injil Yesus Kristus. Itu saja pelajaran pada hari ini. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena sudah menyertai kami dalam sesi kali ini. Bantu kami Tuhan di dalam penyebaran firman Tuhan. Kami tahu ini bukanlah satu yang mudah, tapi kami percaya Engkau menguatkan kami dengan pimpinan daripada syurga. Terima kasih atas kebaikan-Mu kepada setiap satu kami, dan terima kasih juga karena Engkau akan bersama-sama dengan viewer kami. Apa saja misi yang mereka lakukan untuk menyebarkan firman Tuhan dapat dihabiskan, dapat dilakukan dengan cara yang Tuhan mau. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Amin. Seperti biasa saudara-saudari, kalau kamu mempunyai soalan, jangan malu, jangan segan untuk menghantar soalan kamu kepada hopetv.asia, ataupun kamu langsung boleh menghantar soalan itu di Facebook kami, yaitu Hope Channel Asia Tenggara. Tuhan memberkati.